Kesedihan hidup kita juga ada levelnya ternyata. Kalau tadi cinta mungkin ini patah hati. Ada yang patah hati enggak di sini? Oke, orang yang sering patah hati itu biasanya temennya banyak. Loh iya kan, dia nembak terus ditolak, kita temenan aja ya. Oh, tambah teman. Ya. Jadi biasanya kan itu enggak apa-apa. Pokoknya cirinya patah hati itu. Oke. Nah, rasa sedih. Kenapa orang sedih? Kenapa orang patah hati? Yang pertama biasanya, ini level pertama. Karena hilangnya sesuatu yang sangat disenangi. Level pertama. Ada level kedua. Sedih itu karena khawatir yang akan terjadi besok. Kalau yang pertama karena kehilangan, yang kedua karena kekhawatiran. Kemudian yang ketiga, rasa sedih karena merindukan yang didambakan bisa tercapai, ternyata tidak tercapai. Ini yang patah hati tadi. Dan yang keempat, rasa sedih karena mengingat betapa kita sudah banyak menyimpang dari jalan ilaihi roji. Nah, manusia hidup pasti punya kesedihan-kesedihan. Coba diperhatikan mana yang kesedihan yang sering mengganggu dalam hidup kita. Katanya Imam Haris Al-Muhasibi, kalau bisa kesedihan yang keempat itu. Kegalauan kita karena kok tidak banyak ya aku mengikuti tuntunannya Allah. Kok banyak keliru, aku banyak menyimpang dari jalur, dari kedekatan dengan Allah. Kalau bisa kegalauan kita yang keempat itu. Meskipun kita ya boleh saja galau karena yang nomor satu, boleh galau karena yang nomor dua, atau yang nomor tiga. Tapi kalau bisa kesedihan kita karena itu. Selain itu tidak sedih, tidak apa-apa. Kayak Kanjeng Nabi itu waktu sedih karena dilempari oleh masyarakat Taif sampai berdarah-darah. Kemudian Nabi di sebuah kebun di bawah pohon bermunajat, ya Allah, aku ini memang hamba yang lemah. Kamu beri tugas, ini saja gagal, tidak sukses. Tapi aku tidak masalah dilempari batu, aku tidak masalah disakiti. Asal engkau tidak marah. In lam takun ghadbana alayya fala ubali. Tidak masalah ya Allah, aku ini sengsara ini. Dilempari batu, dikejar-kejar. Yang aku khawatirkan hanya satu, semoga engkau tidak murka padaku. Jadi kesedihannya adalah kesedihan yang berhubungan dengan murka atau ridhonya Allah. Jadi diputus pacar juga tidak apa-apa, nembak ditolak juga tidak apa-apa. Ya Allah, aku berkali-kali ditembak, nembak ditolak, tidak masalah ya Allah. In lam takun ghadbana alayya fala ubali. Asal engkau tidak murka padaku ya Allah, tidak apa-apa. Bisa kalian pakai jadi rumus. Jadi sumpahmu biar tidak berlarut-larut. Cinta ditolak asal engkau ridho padaku. Tidak apa-apa ya Allah. Oh, gitu loh. Biar kamu tidak lama-lama nangisnya. Oke. Terus dalam dunia tasawuf banyak sekali lintasan-lintasan batin, lintasan pikiran yang kita harus hati-hati. Saya tadi bilang, kepala kita ini kan rame terus. Hati kita juga rame terus. Bisikan itu macam-macam bating seliwer. Mampir selalu, kadang kita tidak sadar, kadang kita sadar. Katanya Haris Al-Muhasibi, hati-hati kalau ada bisikan harus kita deteksi itu suaranya nafsu, suaranya setan, atau dari Allah. Jangan dicampur-campur. Kalau nafsu itu biasanya sifatnya godaan. Kalau setan biasanya sifatnya tipuan. Ya, kalau dari Allah biasanya hidayah, petunjuk ke arah kebaikan.
Jadi nafsu itu biasanya isinya godaan untuk pemenuhan hasrat, keinginan. Ini tidak selalu salah, penuhi saja di jalur yang benar, yang halal, dan secukupnya. Makan misalnya harus dipenuhi, tapi secukupnya saja, jangan berlebihan. Minum juga begitu, termasuk hasrat seksual. Penuhi di jalur yang benar, yang halal, dan secukupnya saja, jangan boros. Karena hal-hal yang sifatnya nafsu ini, biasanya kekurangan atau kelebihan, itu nanti sifatnya merusak. Makan tidak terpenuhi itu merusak. Kebanyakan makan juga merusak. Makanya ilmu tata nafsu dari para ulama akhlak seperti Ibnu Miskaweh itu diberi patokan, rumusnya adalah jalan tengah. Tidak penakut, tidak nekat, tapi berani. Jalan tengah. Karena memang bisikannya nafsu itu. Biasanya menggoda kita untuk memenuhi. Pak, saya kan normal, Pak. Makanya saya, iya normal sih normal, tapi penuhi di jalurnya yang benar. Karena begitu kita melenceng jalur, kita akan merasakan sengsaranya. Yang kedua setan. Kalau setan ini tipuan. Cirinya tipuan itu barang jelek yang kelihatannya baik. Ditampakkan atau dibisikkan ke kita bahwa itu baik, itu normal, itu tidak masalah. Itu suara-suara semacam ini sumbernya dari setan. Tidak apa-apa, itu pacar-pacarmu sendiri, kalian kan sudah saling cinta. Kan sudah janji sehidup semati, tidak apa-apa sudah. Masa berapa tahun dapatnya cuma kirim salam sama titip WA misalnya. Yo, nyari lah untung dikit-dikit misalnya. Nah, itu bisikannya setan. Tidak apa-apa, kamu itu manusia yang normal kok. Kan lawan jenis toh berarti normal, tidak apa-apa. Lebih bahaya kalau sesama jenis. Nah, ada kalimat-kalimat kayak gini, kalimat tipuan. Kalau ada temenmu kok menasehati begitu, berarti dia jenisnya. Iya, jadi dia mencarikan dasar bahwa yang salah itu sebenarnya benar. Tidak apa-apa, nyontek aja. Kalau tidak nyontek, kamu nanti tidak lulus loh. Dosennya kejem itu, killer itu. Kalau tidak nyontek, kamu tidak lulus-lulus. Kalau kamu nyontek kan nanti nilaimu bagus. Birrul walidain itu. Orang tuamu senang, lu membahagiakan orang tua itu pahalanya besar loh. Yang kayak gini-gini jenisnya setan. Jadi hati-hati. Yang jelek-jelek ditampilkan sebagai baik. Perhatikan dan ikuti saja dengan serius lamhat bisikan-bisikan dari Tuhan. Di antara jalan komunikasi kita dengan Allah itu antara lain pengetahuan ilhamiah, hidayah kalau bahasa kita sering hari ini. Jadi ada kalimat selanjutnya, bisikan Tuhan itu sejalan dengan akal sehat, bisikan setan itu sejalan dengan hawa nafsu. Jadi rumusnya seperti tadi ya, kalau nafsu itu godaan, kalau setan itu tipuan, kalau Allah, kalau Tuhan itu hidayah, mengarahkan untuk keridhaan dan kebahagiaan. Oke, selanjutnya ada riak besar, riak kecil. Riak itu pamer itu loh, bukan riak kalau kamu flu itu. Riak, jadi riak itu ibadah ingin dipuji. Jadi ingin orang lain melihat kemudian kagum. Itu riak. Sengaja pamer. Yo mirip-mirip kalau kamu sedang narsis, pingin selfie terus kamu share. Padahal itu sudah diolah dengan program apa di HP-mu. Terus wah kamu tambah putih ya, terus kamu seneng. Pingin pamer. Nah, itu sejenis itu. Cuma ini ibadah. Ya. Jadi ingin memamerkan keutamaanmu. Sebenarnya orang cuma tanya
yang bisa dijawab dengan satu kata saja. Tapi karena kamu ingin pamer keluasan ilmumu, kamu jawabnya setengah jam. Ini ya Pak, menurut ulama ini, itu sebenarnya begini. Tapi beda sama ulama ini. Orangnya sampai pusing lah, terus gimana Mas? Ya pokoknya ada nuansa pamernya. Jadi hati-hati. Ada riak besar, riak kecil. Kalau yang riak besar itu ya memang cuma pamer itu tujuannya. Tidak ada yang lain. Jadi kalau riak kecil tujuannya yo pamer, yo pahala sebenarnya. Saya ingin cari pahala kok Pak. Tapi kalau dipuji ya suka juga sebenarnya. Itu riak kecil. Jadi kalau tidak dipuji terus jadinya males. Mas diminta baca Al-Quran. Yang mendengarkan berapa orang? Wah itu alamat itu sudah. Pak diminta jadi pembicara Pak. Pesertanya berapa? Orang seperti apa? Itu berarti ada tendensi ingin pamer. Jadi hati-hati dengan riak besar termasuk riak kecil. Riak kecil itu Imam Haris disebut juga syirik kecil. Berarti riak besar itu ya syirik. Tujuannya bukan Allah lagi. Tapi manusia, pujian. Hanya ingin dipuji. Hati-hati karena kita punya tendensi ini. Setiap manusia itu punya daya narsisnya masing-masing. Tidak ada orang yang dipuji tidak senang itu. Meskipun gayanya Allah apa sih aku ini kan gitu. Tapi apa sih aku ini tuh nadanya memang nada ingin dipuji. Aku ini bukan apa-apa kok. Wong kuliah itu ya nilaiku A semua. Kemudian kan sering begitu. Podo wae itu janjane ya pamer. Saya itu prihatin, Pak. IP saya turun, Pak. Berapa sekarang? 3,9. Ya wes. Oh, itu turun dong. Ya, karena kemarin 4, sekian misalnya. Oke, jadi hati-hati dengan riak. Minggu lalu saya ceritakan kadang-kadang riak ini munculnya sangat halus. Kadang-kadang orang itu kelihatannya seperti merendah-rendahkan dirinya, tapi dengan merendahkan dirinya itu dia sebenarnya ingin diunggulkan. Kadang-kadang kamu ingin, wah sudah sadar anak ini. Kamu ingin dianggap sadar. Wah anak ini sudah tobat rasanya. Kamu ingin dianggap sudah tobat. Sudah hijrah nih sekarang. Nah, antara lain begitu. Hati-hati. Dan karena urusan hati itu lebih susah ngontrolnya. Kalau sekedar fisik sih gampang. Hijrah, oh kemarin enggak pakai jubah, sekarang pakai jubah. Oh, hijrah kamu. Nah, itu gampang kalau fisik. Tapi kalau batin susah. Kamu sendiri yang tahu. Itu ada tendensi riak atau tidak. Maka hati-hati. Terus, nah, apa ndak boleh kita beribadah karena ingin dicintai orang? Ndak boleh. Itu namanya riak. Tapi kalau kita ikhlas, dengan saya ikhlas itu ada orang yang suka, Pak. Ada orang yang terus muji. Ada orang yang terus suka. Kalau itu ndak apa-apa. Aku ndak niat riak kok. Tapi kok orang terus suka sendiri, muji sendiri. Kalau itu ndak masalah. Tapi pujian orang jangan jadi tujuan. Makanya tadi agak rumit ini. Kita harus hati-hati. Pujian orang jadi tujuan itu kadang-kadang tidak di awal tapi di akhir. Begitu tidak ada yang muji terus semangat kita turun. Oh berarti tujuannya orang. Ngaji kok begitu pesertanya sedikit terus males. Tidak jadi ngaji lah. Ah, itu berarti tendensinya bukan Allah lagi. Jadi harus hati-hati. Jadi bukan berarti kalau dipuji orang itu pasti ria. Enggak. Tapi hanya kalian yang tahu. Itu tadi tujuannya Allah. Tapi terus mungkin karena memang kedekatan dengan Allah itu indah sehingga ada orang muji. Kalau ini tidak apa-apa. Tapi tujuanmu kalau hanya pujian itu, kalau itu riya.
Kemudian yang kedua, ada lagi yang unik. Orang yang meninggalkan ibadah karena takut dianggap riya. Ini riyanya double katanya Imam Haris Al-Muhasibi. Kenapa? Jadi yang pertama dia dosa kenapa? Meninggalkan ibadah karena prasangka. Kamu kok GR, aku ndak pengen muji kamu kok. Kamu merasa, Pak, saya ndak mau sholat tahajud, malu ada temen. Nanti dipuji aku. Apa sih mau muji? Jadi dosanya malah double. Kadang-kadang kan kita gitu. Aku biasanya sih puasa Senin Kemis, tapi ini lagi kayak gini banyak temen, aku malu mau puasa nanti dianggap anak soleh lagi. Itu jadi ini dosanya double kalau kayak gitu. Kamu boleh ndak puasa, tapi motifnya jangan karena manusianya, karena pujiannya, karena takut dianggap riaknya. Jadi kekeliruannya dua. Jadi yang pertama meninggalkan ibadah yang jelas bermanfaat hanya karena prasangka. Itu kan tadi prasangka. Kamu takut dianggap riak, kamu takut dipuji, kamu takut dianggap anak soleh, itu kan manusia. Yang kedua apa? Kamu berburuk sangka. Pada siapa? Pada orang lain. Wah, nanti aku dianggap riak lagi. Lu emangnya temenmu seanu itu. Jadi nganggap orang lain jelek. Jadi hati-hati. Boleh kok meninggalkan hal yang memang bisa ditinggalkan, tapi alasannya jangan manusia. Biasanya saya tahajud, Pak. Tapi sekarang saya tidak tahajud dulu. Kenapa? Capek saya. Anunya, misalnya, tidak apa-apa. Itu penting alasannya kan bukan karena takut tidak dipuji orang. Atau takut dianggap pamer. Kalau ada takut di situ, ya dosamu double. Karena sudah capek-capek merasa kamu baik karena takut dianggap riak, tapi malah dosa. Pokoknya motifnya jangan manusia. Ketika motifnya manusia, apakah itu menjalankan atau meninggalkan, kategorinya riak. Itu teorinya Imam Haris Al-Muhasibi. Hati-hati dengan godaan setan yang menjerumuskan kita untuk putus asa. Ini sering terjadi karena kita merasa banyak dosa, karena kita merasa tidak dekat dengan Allah, akhirnya kita putus asa dari rahmatnya Allah. Kita merasa bahwa, wah berarti tidak mungkin. Tadi dari depan sampai ke belakang ngaji itu rasanya kok tidak ada yang aku sama sekali. Berarti aku ini sudah rendah sekali, berarti aku ini sudah jelek sekali. Terus kita hampir saja putus asa. Jangan salah, bisikan semacam itu dari setan juga. Hati-hati, tepislah katanya Imam Haris Al-Muhasibi, jawablah begini. Orang seperti aku sangat pantas merasa takut. Kalau bukan karena Tuhan menghendaki kebaikan untukku, Dia pasti tidak membuatku mengingatnya. Kalau tadi kita merasa, wah saya ndak semua yang depan itu Pak, berarti saya sangat jelek saya itu Pak. Lu ndak. Allah memberi kita kesempatan untuk belajar Imam Haris Al-Muhasibi, belajar yang nuntun kita untuk mengingat Allah. Berarti memang Allah mengarahkan kita untuk dekat dengannya. Jadi berarti ini kan semacam rezeki, ilmu itu yang kayak rezeki. Kita malam ini diberi rezeki wawasan-wawasan dari Imam Haris Al-Muhasibi tentang mengingatnya. Berarti Allah semacam mengingatkan kita, ingatlah aku. Berarti Allah masih peduli sama kita, maka kamu jangan putus asa. Jadi Allah masih mengingatkan kita, masih menunjukkan kita, masih menampakkan kita hal-hal yang utama, hal-hal yang baik. Berarti Allah masih berharap sama kita. Jangan putus asa. Jangan mau dengan bisikan setan yang membuat kita putus asa. Karena takut akan siksanya, maka aku bertekad akan patuh dan tidak mendurhakainya. Betapa banyak dosa yang lebih besar dari dosaku yang Dia ampuni, dan betapa banyak aib yang lebih hina dari aibku
yang dia tutupi. Jadi tidak usah putus asa. Yang lebih parah darimu banyak. Yang aibnya lebih besar darimu banyak. Tapi diampuni oleh Allah, ditutupi oleh Allah. Kalau kalian kan aibnya kecil-kecil, tapi jumlahnya saja yang banyak. Itu pun ditutupi oleh Allah. Berarti Allah masih sayang sama kita. Kalian kan yang lebih tahu rahasiamu yang ditutupi oleh Allah apa. Itu bukti bahwa Allah masih sayang padamu. Jangan putus asa. Buktinya apa? Aibmu masih ditutupi sampai detik ini. Aibku juga masih ditutupi. Kadang hanya kalian yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu. Maka jangan putus asa. Berarti Allah masih sayang padamu, masih menginginkan kebaikan darimu. Nah, jadi tepislah bisikan-bisikan setan untuk putus asa. Nah, ini pembahasannya tentang cinta ilahiyah. Kalau tentang cinta ilahiyah, cinta pada Allah itu ada 3 lapisan. Lapisan pertama adalah mencintainya karena segala karunia dan nikmatnya. Ini juga jenisnya cinta, tapi cinta level pertama. Kamu dapat nikmat, kamu dapat karunia, kemudian kamu berterima kasih. Jadi cinta yang karena terima kasih. Belum sejati, tapi juga sudah termasuk jenisnya cinta. Yang kedua, cinta karena melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau ini cinta karena kewajiban. Wah, saya harus cinta ini sama Allah, karena Allah Tuhanku, Allah adalah segalanya. Ini kewajiban. Kalau di waktu kita ngomong tentang mahabbah itu jenis cinta yang sebenarnya kekurangan passion. Jadi belum ada rasanya, tapi juga jenis cinta. Jenis cinta level 2. Ada jenis cinta level 3, yaitu cinta karena memang Allah lah yang berhak dicintai. Jadi bukan karena apa-apa, ya karena Allahnya. Karena engkau. Ini persis seperti syairnya Robiah Adawiyah. Jadi aku mencintaimu tidak karena apa-apa, karena engkau saja. Kalau yang kedua karena kewajiban. Oh, saya muslim yang baik, ya memang kewajibanku untuk melaksanakan perintahnya dan mencintainya. Kalau yang pertama ini kayak terima kasih. Oh, ini boleh kamu pakai teorinya untuk dalam hidup kita sehari-hari. Kadang-kadang kita susah membedakan antara terima kasih dan cinta. Wah, jasamu sangat banyak, ini tidak mungkin aku tidak cinta padamu. Sudah terlanjur ditraktir, sudah terlanjur antar jemput, sudah terlanjur. Itu mungkin rasa terima kasih sebenarnya, bukan cinta. Atau kewajiban. Wah, kita sudah terlanjur tunangan ini, sudah terlanjur menikah ini. Mau nggak mau harus cinta kan? Itu kewajiban. Tidak ada passionnya, hanya kewajiban saja. Ada yang ketiga karena memang si engkau. Bukan alasan macam-macam, ya hanya engkau saja. Cinta sama Allah juga begitu. Ada level-levelnya. Bukan terima kasih, bukan kewajiban, tapi hanya karena engkau saja. Tapi terima kasih pun ya tidak apa-apa. Itu satu step menuju cinta yang sejati. Kewajiban juga tidak apa-apa. Satu step menuju cinta yang sejati. Itulah cinta ilahiyah. Oke, ini ada yang unik. Kalian kan selama ini tidak suka sama makhluk ini. Imam Hasan Al-Basri belajar dari sifatnya anjing yang positif. Oh, kamu tidak pernah belajar, kamu benci terus, kamu maki-maki terus. Bahkan dia jadi simbolnya makian kan. Jawa ya pakai itu, sekarang pakai eng-nya sekarang jadi R. Ya, loh, padahal kita bisa belajar banyak. Oke, ada 10 sifatnya anjing yang menurut Imam Hasan Al-Basri
Bisa loh kita mengambil hikmah dari keberadaan seekor anjing. Yang pertama apa? Anjing itu tidur malamnya sedikit. Karena biasanya anjing kan menjaga rumah tuannya. Orang yang sanggup sedikit tidur malam itu simbolnya apa? Jiwanya kuat, tangguh dia. Kalau kita kan ya, sedikit-sedikit tidur. Kalau dia tidurnya sedikit. Loh, makanya terus coba dilihat sabar menemani tuannya. Tidak mengeluh oleh panas atau dingin. Oh itu anjing. Diajak ke salju, diajak lari-lari, diajak. Kalian diajak lari pagi mungkin ya mulet-mulet. Anjing itu diajak lari pagi tiap pagi ya ikut saja, manut saja. Dia tidak pernah alasan males capek Tidak ada. Yes manut saja. Itu menunjukkan kesabaran. Disuruh apa saja mau kadang-kadang. Terus tidak mengkhianati amanah. Dia setia dengan tugasnya. Makanya sampai para polisi kan memperkerjakan anjing. Saya tidak tahu gajinya berapa satu bulan. Untuk melacak jejak. Kan dia tidak pernah bohong, tidak pernah berkhianat. Amanahnya, tugasnya itu yaitu yang dijalankan. Dan setia. Jadi itu pelajaran yang ketiga dari seekor anjing. Jadi pengabdian sejati. Tidak marah, tidak iri hati. Sifat seorang mukmin. Jadi anjing itu mau kamu punya dua, punya tiga ini ya tidak pernah iri. Pokoknya manut lah, tuannya mau ngajak apa saja manut. Dia ditinggal di rumah ya tidak apa-apa, diajak ya senang. Terus tidak rakus. Ya makhluk yang bisa rakus itu kan cuma manusia. Kalau hewan itu ya kalau lapar ya makan, kenyang ya sudah. Tidak pernah kok ngumpul-ngumpul makanan buat yang akan datang, mikir pensiun itu tidak ada. Iya, hanya manusia yang mikir pensiun, mikir anakku besok makan apa itu terus. Kalau hewan tidak ada yang semuanya fakir. Fakir itu ya tidak butuh yang lain. Yang dibutuhkan hanya Allah saja kalau itu dalam dunia sufi. Terus di antara cirinya anjing, kalau ini anjing liar, pengembara. Kayak para sufi kan juga pengembara. Terus ridho, puas dengan apapun yang dimiliki. Terus mudah tidur, ini beda dengan yang atas tadi ya. Bedanya mudah tidur maksudnya ya tidurnya tidak lama, tapi dia mudah tidur. Kalau kalian kan tidurnya susah, akhirnya apa? Sedikit-sedikit tidur tadi. Nanti habis ngaji gini tidak bisa tidur sampai jam 12, jam 1 kan gitu. Akhirnya tidurmu subuhnya kesiangan. Nanti di kantor, di kampus yo ngantuk lagi. Alasannya tadi malam ngaji, Pak. Terus nanti jam ya kamu kan gitu. Manajemen waktunya tidak bagus. Justru mudah tidur itu bagus. Asal tidak sedikit-sedikit tidur. Nah, mudah tidur dan tidur sang sedikit itu dua hal yang berbeda. Oke, terus fokus pada majikannya. Terus yang terakhir katanya Imam Hasan Al-Basri mencari terang. Kalau dalam gelap ini mungkin perlu dicek. Saya tidak punya anjing jadi tidak bisa meneliti. Benar nggak dalam kegelapan dia tidak suka. Lebih suka yang terang. Oh, bayangkan. Dari anjing saja kita bisa belajar banyak. Apalagi dari makhluk-makhluk yang lain yang kita anggap mulia. Ya, ini sengaja saya ambil yang ini ya. Biar makhluk ini tidak kasihan. Tiap hari kamu maki-maki. Saya tahu hari ini problem kita untuk pengetahuan bukan kita ini tidak tahu atau kurang pengetahuan. Tapi kita ini hari ini diserbu oleh gelombang pengetahuan yang tidak ada habis-habisnya. Tiap hari kita berhadapan dengan medsos, dengan laptop, dengan HP, bahkan forum-forum kajian semacam ini sepanjang
pandemi ini saya kira sudah jumlahnya ribuan. Nah, gelombang pengetahuan yang luar biasa menyerbu kita. Maka menurut saya penting hari ini kita introspeksi dengan ini saya bawa kategori-kategorinya Imam Ghazali dari Ihya. Jadi mari kita filter pengetahuan, mari kita filter wawasan keilmuan yang menghampiri kita. Imam Ghazali punya kategori ilmu itu ada kalanya mahmudah, ada kalanya mazmum. Jadi pengetahuan atau ilmu itu punya kategori mahmudah, punya kategori mazmum. Mahmudah itu berarti terpuji, mazmumah itu tercela. Terpuji atau tercela itu bisa karena isinya, bisa karena prosesnya, bisa karena hasil atau efeknya. Jadi kalau Imam Ghazali menjelaskan yang isinya mazmumah itu jenis-jenis ilmu yang merusak. Imam Ghazali mencontohkan ilmu sejenis ilmu sihir, ilmu santet, dan yang seperti itu. Mungkin hari ini termasuk ilmu-ilmu yang mungkin untuk menipu orang, membuat hoax, membuat berita palsu, dan lain-lain itu perlu kita beri kategori ilmu yang mazmum. Kita tidak perlu ngerti yang seperti itu. Kita kejar saja yang mahmudah. Ada juga sebenarnya ilmunya mahmudah, tapi proses kita mencari atau proses kita menyampaikannya tercela. Mungkin mencari ilmunya dengan cara kalau di kampus itu model plagiat, atau mencari ilmunya dengan cara beli buku bacaan misalnya. Nah, itu bahasa saya itu mazmumah dari sisi prosesnya. Hati-hati, nanti jangan sampai ilmunya tidak barokah dari situ. Atau dari sisi hasil atau efeknya. Hasil atau efeknya ini ya berarti manfaat dan mafsadat. Ilmunya benar, prosesnya benar, tapi ternyata kurang manfaat. Isinya malah merusak. Mungkin penggunaannya tidak tepat. Nah, di situ ada kategori-kategori, ini saya bahasa Indonesiakan dari Ihya itu. Ada ilmu itu yang diyakini saja, ada yang harus dipahami, ada yang perlu dijalani, atau ilmu untuk dihindari. Yang harus kita jalani apa, yang harus kita hindari apa. Ini juga butuh pertimbangan-pertimbangan keilmuan. Ada juga kategori lain. Imam Ghazali menyebutnya fardu ain atau fardu kifayah. Itu bahasa saya keharusan dan keutamaan. Jadi misalnya ilmu tentang sholat itu kita harus tahu. Ilmu tentang puasa kita harus tahu. Kewajiban kita. Ilmu tentang makan kita harus tahu. Kalau tidak makan kan ya kita bisa mati tentang kesehatan. Nah, ada juga yang keutamaan-keutamaan. Jadi, yang tidak harus semua orang tahu. Yang ahli biologi, ya, ilmunya mendalam di biologi. Yang ahli fisika, mendalam di fisika. Itu penting semua, tapi keutamaan-keutamaan. Tidak wajib setiap orang ngerti. Ada juga yang bukan keharusan, bukan keutamaan, tapi kesia-siaan. Kesia-siaan itu kita capek-capek belajar, kita capek-capek mencari ilmu, hanya habis tenaga, habis waktu. Nah, itu kesia-siaan. Tidak ada gunanya sama sekali, tidak ada manfaatnya. Capek-capek lihat debat, lihat diskusi, lihat TV, tapi kok ya hasilnya apa? Tidak tahu. Malah tambah sumpek, tambah rusak. Itu kesia-siaan. Jadi, itu tiga kategori keilmuan versinya Imam Ghazali. Jadi ada
yang fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, yang terakhir kalau ini kita mesti ngerti ya, manfaat dan mafsadat. Ilmu itu membawa kebaikan ataukah membawa kerusakan. Ini juga bisa tergantung isinya, bisa tergantung prosesnya. Ada ilmunya baik, tapi digunakan untuk yang jelek-jelek, untuk yang merusak-merusak, ada juga begitu. Oke, atau Pak ini ilmunya, isinya sebenarnya merusak kok Pak, saya hanya ingin tahu saja, tidak ada gunanya apa-apa. Jangan-jangan itu hanya buang waktu saja, kalau memang begitu, jatuhnya nanti ke sia-siaan. Nah, kita sendiri yang ngukur. Nah, muhasabah bidang pengetahuan ini, kita pertama-tama harus bertanya, apakah aku sudah punya ilmu tentang apa yang harusnya aku ketahui. Itu yang pertama. Setelah itu baru yang lain, yang keutamaan. Kemudian boleh ditanyakan wawasan-wawasan, upaya-upayaku menambah ilmu selama ini ada enggak sih yang jatuhnya kesia-siaan? Atau jangan-jangan hanya merusak pikiranku saja. Saya suka sih ikut di grup sana itu, tapi kok yo setiap saya baca isinya diskusi ndak karu-karuan, ngerusak pikiranku saja. Nah, ini kita juga harus waspada. Karena pengetahuan yang kita masukkan dalam diri kita, itulah nanti yang jadi patokan, yang jadi standar hidup kita nanti wujudnya akan seperti apa. Jadi kuncinya ada di pengetahuan yang masuk. Maka jangan sampai yang masuk itu hal-hal yang mazmumah. Alhamdulillah kalau mahmudah. Kita juga harus ngerti mana yang diyakini, mana yang untuk dipahami, mana yang untuk dijalani, dan mana yang untuk dihindari. Yang dihindari pun kita harus tahu, karena jangan sampai harusnya kita hindari, tapi malah kita jalani. Harusnya kita jalani, kita hindari. Ada yang cukup diyakini, tapi ada yang perlu dipahami. Dipahami berarti difikirkan secara mendalam. Ada ilmu khususnya. Tapi ada juga bagian pengetahuan yang cukup diketahui saja. Nah, jadi ayo level muhasabah untuk pengetahuan, kita tengok isi pikiran kita selama ini. Kalau ada yang hanya sia-sia, tidak ada gunanya, apalagi yang mafsadat, atau ada yang mazmumah, mari secara sengaja kita sisihkan dari isi kepala kita. Atau kita menghindar dari situasi yang menyebabkan kita menyerap informasi yang mazmumah, atau pengetahuan yang mafsadat, atau aktivitas ilmu yang sia-sia. Hanya habis biaya, habis tenaga, habis kuota, tapi tidak ada manfaatnya. Jadi ini level muhasabah yang pertama. Tadi kan bekalnya menuju Allah itu yang pertama ilmu atau pengetahuan. Maka ayo kita muhasabai aspek pengetahuan kita sudah benar apa enggak. Kalau pengetahuannya sudah keliru, sudah mazmumah, apalagi mafsadat, kemungkinan nanti pengetahuan ini justru akan membawa kita semakin jauh dari Allah. Kita tidak jadi ilaihi roji'un. Oke, kita lihat lagi. Kalau ini pandangan Imam Hasan Al-Basri tentang yang terbaik, yang terbaik. Warisan terbaik, ilmu. Kalau kalian ini meninggalkan apapun, peninggalan apapun, entah pada anak turunmu, anak cucumu, anak muridmu, atau temanmu, kasih ilmu. Teman terbaik, akhlak. Bekal terbaik, takwa. Duta terbaik, akal. Duta itu berarti utusan yang mewakilimu untuk mengelola kehidupanmu. Pasrahkan pada akal. Dia pinter untuk menghadapi dunia. Dia yang bisa ngerti
rumusan-rumusan hidup di dunia. Menteri terbaik, menteri ini kan pembantu. Pendukung hidupmu yang terbaik apa? Kebijaksanaan dan kelapangan dada. Kekayaan terbaik qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Jadi bukan kuantitasnya. Jadi kekayaan itu akan baik untuk hidupmu bukan karena jumlahnya tapi karena sikap mentalmu. Kalau sikap mentalmu qanaah, berapapun jumlah hartamu, engkau orang kaya. Qanaah itu rasa cukup dalam kepemilikan. Penolong terbaik Taufik. Taufik bukan nama orang ya. Anugerah dari Allah. Pemberian Allah. Itu Taufik. Bantuan dari Allah. Itu Taufik. Dan penasehat terbaik kematian. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan. Kalian sudah ngerti. Kalau ingat mati hatimu tidak tergetar, berlatihlah lagi untuk melembutkan hatimu. Berarti ada tanda-tanda hatimu sedang keras. Karena harusnya logikanya orang itu ingat mati terus tergetar. Merasa bahwa hidup ini fana, merasa bahwa hidup ini sementara, merasa bahwa pada saatnya kematian itu akan kita alami, bahkan bisa jadi sebentar lagi. Nah itu namanya penasehat terbaik. Jadi tidak usah susah-susah, ingatkan saja terhadap kematian. Kalau ada masalah besar, ada problem besar, orang galau, orang sumpek, orang stres, bilang saja, kita ini hidup berapa lama sih? Pada akhirnya juga mati. Dunia jangan terlalu diberatilah. Nah itu kan maunya begitu Imam Hasan Al-Basri. Jadi kuncinya di kematian.